Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut saya akan memberikan gambaran bagaimana sih menyusun sebuah anggaran operasional, terutama di sini terkait dengan menyusun anggaran penjualan. Jadi perlu kita pahami, jadi dalam sebuah entitas profit jadi menyusun sebuah anggaran operasional itu menjadi bagian terpenting, jadi karena untuk pengendalian dan pengambil keputusan dalam capaian yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi kalau dalam perusahaan profit itu tujuan perusahaannya adalah otomatis untuk mencari profit. Sedangkan komponen anggaran operasional itu sendiri, jadi kalau kita berbicara komponen anggaran Indo itu anggaran Indo itu ada dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Sedangkan untuk di komponen anggaran operasional itu adalah menyesuaikan dengan jenis dari operasi perusahaan itu. Jadi secara umum jadi komponen anggaran operasional ada 11, yaitu yang pertama adalah dan yang utama adalah di anggaran penjualan. Jadi yang kedua ada anggaran produksi, kemudian anggaran pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, sampai dengan anggaran laporan laba rugi. Jadi ada maksud di sini, jadi dari urutan di sini terkait dengan di anggaran operasional, bahwa pertama kali yang harus disusun oleh sebuah perusahaan terkait dengan anggaran operasional itu adalah anggaran penjualan. Kenapa anggaran penjualan? Jadi setelah menyusun anggaran penjualan itu baru bisa menyusun anggaran produksi. Jadi intinya anggaran penjualan itu akan menjadi dasar pokok apa sih produk yang akan diproduksi, yang dibuat, kemudian berapa jumlahnya. Setelah kita tahu untuk membuat yang namanya anggaran produksi, barulah kita akan mengetahui berapa bahan baku yang dibutuhkan. Setelah bahan baku baru tenaga kerja langsung. Kemudian overhead, persediaan akhir, anggaran harga pokok, sampai dengan anggaran laporan laba rugi. Jadi kunci utamanya ada di anggaran penjualan. Jadi di situ. Jadi untuk itu saya sedikit memberikan gambaran terkait dengan di anggaran penjualan. Jadi anggaran penjualan di sini, jadi ada beberapa komponen di anggaran penjualan. Jadi yang perlu Anda perhatikan pertama adalah dasar-dasar penyusunan anggaran penjualan. Jadi dalam menyusun sebuah anggaran penjualan itu, sebuah entitas atau perusahaan perlu memperhatikan atau menyusun sebuah tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu apa? Kemudian strategi perusahaan dan menyusun kaitannya dengan di forecast penjualan. Jadi kalau misalnya jadi perusahaan itu belum tahu berapa sih yang nanti akan dijual di tahun 2021 misalnya. Jadi hari ini kita membuat produk, tentu bisa menggunakan yang namanya forecast. Forecast di sini kaitan di penjualan. Kemudian terkait dengan di menyusun anggaran penjualan itu sendiri perlu diperhatikan terkait dengan di anggaran promosi, kemudian anggaran biaya penjualan dan rencana pemasaran. Jadi ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Jadi sebagai bahan pertimbangan, jadi dalam kaitannya dengan di anggaran penjualan, penyusunan anggaran penjualan. Pertama adalah di karakteristik pasar yang dihadapi oleh entitas atau perusahaan. Kemudian kemampuan finansial dan keadaan personalia serta dimensi waktu yang dianggarkan. Jadi pentingnya di anggaran penjualan di sini. Jadi karena apa? Sebuah entitas itu dalam menyusun sebuah strategi untuk mencapai tujuan, yaitu kaitannya untuk mendapatkan keuntungan, kadang menerapkan yang namanya politik harga. Politik harga itu seperti apa sih? Jadi pentingnya di dalam akuntansi manajemen di sini, jadi seorang manajer, seorang penyedia informasi bagi manajemen perlu memperhatikan beberapa langkah ataupun strategi. Ini salah satu kaitannya dengan di penerapan politik harga. Jadi sebuah perusahaan berharap akan menjual 42.000 unit produknya dengan harga Rp200 per unit. Biaya tetap yang ditanggung adalah Rp1.500.000. Sedangkan biaya variabel Rp3.150.000. Tetapi pada akhir-akhir perkiraan ini, akhir-akhir periode
Ya, diperkirakan target penjualan tidak tercapai. Ya. Lalu manajemen harus dihadapkan dengan 3 pilihan. Yang pertama adalah mempertahankan apa yang direncanakan. Yang kedua adalah menaikkan harga 10% dengan volume turun 10%. Volume penjualannya. Kemudian menaikkan volume 10% dan harga turun 10%. Ini terkait dengan di pengambilan keputusan. Kira-kira keputusan yang mana yang akan nanti kita ambil? Jadi gambaran dari politik harga di sini kalau kita terapkan, jadi dengan mempertahankan rencana yaitu menjual, yaitu target penjualannya di 42.000 unit dengan harga 200 unit. Jadi laba perusahaan itu yang akan diperoleh sebesar 3.750.000. Ya, 3.750. Tetapi ya dengan kita menaikkan harga sebesar 10% dan menurunkan volume penjualan yaitu sebesar 10%, yaitu menjadi 37.800 ya, maka laba perusahaan bisa ditargetkan 3.981.000. Tetapi ya dengan kita menaikkan volume penjualan 10% dan menurunkan harga 10%, yaitu unit yang dijual yaitu sebanyak 46.200 dengan harga per unitnya adalah Rp180, 110%, maka laba perusahaan berapa? 3.351.000. Ini terkait dengan di apa? Beberapa pertimbangan, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang perlu diperhatikan, jadi di pertemuan sebelumnya terkait dengan biaya tetap. Jadi dalam kondisi atau aktivitas berapapun, ternyata biaya tetap itu tetap sama jumlahnya. Jadi baik itu mempertahankan rencana di 42.000 unit yang dijual maupun 37.800 unit yang dijual maupun di 46.200 yang dijual, biaya tetap ini sama. Yang berbeda apa? Biaya variabelnya. Ya, biaya variabelnya jumlahnya. Jadi secara umum total jumlah biaya variabelnya akan berubah-ubah sesuai dengan tingkat ataupun unit yang dijual. Maka manajemen bisa memilih, ya, bisa memilih kaitan berapa sih yang akan dijual. Apakah mempertahankan rencana, ya, dengan laba yang nanti ditargetkan 3.750.000 atau menaikkan harga 10% ya, dengan menurunkan target unitnya. Jadi laba yang dicapai ini adalah sebuah pilihan yang diberikan yang terkait dengan di pelaksanaan politik harga ya. Jadi itu terkait dengan di anggaran penjualan. Jadi bagaimana kaitannya dengan menyusun sebuah anggaran penjualan? Jadi ada dicontohkan. Jadi penggunaan di forecasting dalam penentuan penyusunan di anggaran penjualan. Jadi misalnya di sini data penjualan untuk PT Lezat Bergizi, ya, ini history, ya, menggunakan data history. Jadi tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Jadi jumlah penjualannya adalah sekian. Ya, dari data ini bisa dilihat tahun 2010 itu ya unit yang dijual 6.300 sampai dengan tahun 2015 unit yang dijual 7.140. Jadi dari contoh di atas maka kita bisa memprediksi berapa sih yang nanti ya anggaran penjualan di tahun 2016 maupun di tahun 2017 misalnya. Jadi kalau menggunakan metode di sini, jadi dari contoh itu yang pertama bisa membagi ya data tersebut menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok pertama ya, yaitu di data 2010, 2011 sampai dengan 2012. Kelompok kedua yaitu data tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dari setiap kelompok ini dicari rata-ratanya. Ya, yaitu kalau diimplementasikan dalam sebuah tabel ini penyelesaiannya nih ya. Jadi kalau kita lihat, nah ini menggunakan ya metode untuk dari menggunakan data yang lalu, maka apa? Maka akan ketemu
ya, Y tahun 2011 itu adalah 6.000 ya, 500 plus 160x ya, 60x. Dan Y tahun 2014 ya, jadi 6.980 plus 160x. Maka apabila kita terapkan untuk mencari berapa sih seharusnya penjualan kita di tahun 2016 ya, maka X-nya kalau kita hitung dari Y-nya adalah 2011 ya, itu kita bisa hitung itu 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, X-nya 6. Sedangkan kalau kita menggunakan data tahun 2014 ya, yang kita jual itu adalah di 7.406, yaitu X-nya adalah 3. Ini itu penyelesaiannya. Jadi itu menggunakan kaitannya dengan di tren ya, momen. Jadi dari data tersebut. Ada contoh lain. Jadi ini misalnya kalau kita menggunakan yang namanya metode least square. Jadi bila X menunjukkan biaya iklan dalam juta rupiah dan Y menunjukkan jumlah penjualan dalam unit ya, maka ilustrasi datanya yang ada adalah tahun 2010, X-nya sekian, Y-nya sekian ya. Dengan metode least square di sini kita bisa menghitung ya, berapa sih A biaya tetapnya, kemudian di B biaya variabelnya untuk penyelesaian ini. Jadi diintegrasikan seperti ini. Ya. Jadi misalnya di sini ada soal lagi, ya, soal latihan, yaitu di PT Jogja Indah memproduksi 3 jenis produk, yaitu Inco, Inset, dan Penta. Data penjualan dan delta maksudnya. Jadi data penjualan dalam unit untuk ketiga produk tersebut, ya, ketiga produk tersebut itu bisa disajikan dalam ini. Jadi untuk masing-masing unit di sini 2008 ya, itu sekian ya, sampai dengan 2013, baik itu Inco, produk Inco maupun produk Inset maupun produk Delta. Dari data tersebut, jadi harga jual per unit ya pada tahun 2014 itu untuk Inco adalah di 2.250. Untuk Inset ada di 3.000, kemudian Delta ada 5.200. Ya. Dari data tersebut, ya, bagaimana sih membuat ramalan penjualan atau anggaran penjualan, ya, dengan metode least square? Ya, di tahun misalnya tahun 2014, ya, tahun 2014. Ya. Lalu bagaimana untuk menyusun anggaran penjualan di tahun 2014 secara lengkap per triwulan misalnya? Ini di anggaran. Jadi dengan menggunakan metode least square maka bisa dihitung. Jadi untuk produk Inco misalnya, jadi data tahun 2008 sampai tahun 2013 total penjualannya ada di 31.500. Kemudian dari data ini kita bagi dua ya, sebagian mulai kita buat X-nya, yaitu min 1 ya, min 3, kemudian di min 5 ya, min 5. Jadi ini dengan ganjil. Kemudian ya, data yang selanjutnya ada 1, 3, 5. Oh, total penjualan. XY-nya berarti ini adalah X dikalikan Y. Sekian, jumlahnya berapa? 5.500. X kuadratnya, nah ini adalah ini 5 min 5 dikuadratkan, jumlahnya berapa? 70 ya. Lalu kita implementasikan dengan metode least square, yaitu kita coba ya masukkan untuk cari A ya, A atau tetapnya konstantanya ya, konstantanya adalah yaitu total penjualan ya, selama beberapa tahun dibagi dengan jumlah tahun, jumlah data yang digunakan itu sebanyak 6. 31.500 dibagi dengan 6.
Ketemunya berapa? 5.250. Ini konstantanya atau A. Kemudian B, ya, koefisien regresinya. Jadi koefisien regresinya ada di 5.500 atau X, jumlah total dari X kali Y, ya, dibagi dengan X kuadrat 70. Ketemunya berapa? 78,57. Ya, ini dengan metode least square untuk satu produk Inco, ya. Maka berapa sih penjualan yang ditargetkan dalam Juni ya di tahun 2014? Sama juga ini untuk menentukan berapa sih anggaran di tahun 2014 kalau dikalikan dengan harganya. Jadi dari sini bisa kita hitung ya di tahun 2014 yaitu tetapnya Y ya sama dengan A plus BX. Ingat rumus linier di least square, Y sama dengan A plus BX. Y, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, X-nya adalah jumlah dari aktivitas atau jumlah data. Kalau kita mau cari Y di tahun 2014 dari data tahun ini, maka kita bisa masukkan Y tahun 2014 yaitu di 5.250 ditambah dengan koefisien regresi 78,57 dikalikan X-nya 7. Kenapa 7? Jadi setelah 1, 2, 3, 4 ini berarti 7 tahun 2014. 7. Maka tahun 2014 diperkirakan sesuai dengan data historis, ya, data historis terkait dengan jumlah penjualan, maka anggaran penjualan di tahun 2014 adalah 5.800 unit. Ya, ini dengan metode matematis, ya, ini metode least square. Berarti di tahun 2014 anggaran perusahaan pendapatan dari penjualan bisa ditentukan 5.800 unit. Dasarnya dari apa? Dari data-data penjualan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini untuk menentukan di metode least square. Sama, berapa sih anggaran pendapatan penjualan sebuah perusahaan? Kalau dari data yang ada itu, maka bisa ditentukan 5.800 dikalikan dengan harga per unit berapa. Maka akan ketemu berapa target anggaran pendapatan dari penjualan. Ini di metode least square. Kalau menggunakan metode semi average ya bisa dihitung, metode moment ya bisa dihitung. Jadi anggaran penjualan di tahun 2014 ya kita bisa bagi ya, jadi kita bagi menjadi 4 ya karena jadi 4 triwulan ya 4 triwulan. Jadi kalau Inco ya jadi Inco menggunakan least square jadi 5.800 ya. 5.800 ini kuantiti yang dijual. Maka per triwulan berapa targetnya di 2.250 yaitu 5.800 dibagi dengan 4 ya, maaf. Ya, dibagi dengan 4 karena apa? Dalam 1 tahun atau 12 bulan itu terdiri dari 4 triwulan atau 3 bulan. Jadi jumlah dalam juta. Jadi anggaran penjualan di tahun 2014 berarti 13 ya, 50 juta. Ya, 13,50. Ini untuk menyusun di anggaran penjualan. Untuk selanjutnya, jadi silakan coba dianalisis. Ya, analisis. Jadi kasus sebuah anggaran penjualan. Jadi kasus sebuah anggaran penjualan itu CVFZM memproduksi 3 jenis produk, yaitu ada guci, vas bunga, dan pot. Data penjualan dalam unit untuk ketiga produk tersebut itu adalah untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 itu tersedia data seperti ini. Ya, untuk guci ya dalam unit ini, untuk vas ya, kemudian untuk pot. Ya. Sedangkan harga jual itu ada di untuk guci 200.000, untuk vas ada 100.000, untuk pot ada 85.000. Dengan metode least square
berapa sih anggaran penjualan di tahun 2020? Ya, silahkan coba Anda buat. Ini contoh nih. Jadi bisa Anda implementasikan ya. Jadi berapa anggaran penjualan di tahun 2020? Jadi setelah Anda buat anggaran penjualannya, kemudian berapa sih anggaran produksinya, kemudian berapa anggaran tenaga kerjanya, berapa anggaran bahan baku, sampai dengan bagaimana untuk anggaran laporan laba ruginya. Jadi demikian untuk penjelasan singkat dari saya terkait dengan diimplementasi ya, bagaimana sih menyusun sebuah anggaran. Ini untuk anggaran operasional ya, yaitu terkait dengan di anggaran penjualan. Sekian, terima kasih, semoga memberikan manfaat ya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.